Gubernur menyebut sikap Pak Luki Ksatria itu tanggapannya seperti apa nih Pak? Ya alhamdulillah. Saya pokoknya lakukan apa yang harus saya lakukan. Saya punya salah, saya minta maaf dan saya terima apapun nanti konsekuensinya. Saya berserah diri pada Allah. Kalau itu dinilai adalah salah satu sikap yang ksatria, ya alhamdulillah. Tapi sebenarnya ya saya ini adalah orang yang lagi bersalah gitu loh. Orang yang lagi bersalah, jangan berharap dipuji lah. Untuk dimaafkan saja sudah senang gitu, alhamdulillah. Maaf dari bukan cuma dari Pak Gubernur ya, maaf dari Pak Menteri, dari Pak Wamen, dari seluruh masyarakat Indonesia, dan terutama saya mohon maaf itu kepada masyarakat Indramayu. Karena kan saya ini pemimpin Indramayu yang salah persepsi gitu loh. Jadi pemimpin Indramayu itu ternyata bupati itu tidak boleh libur. Wah, saya bilang, jadi kalau Pak Asep, Pak Dadang, Pak Indra ini mau libur boleh. Kemarin saya diajak ngobrol sama Pak Wamen. Pak, kemarin kan ada Pak Ari sama Pak Jabat Jajang itu. Beliau ini boleh libur Pak. Pak Bupati yang menandatangani boleh libur, tapi Bupati Wali Kota itu nggak boleh libur. Saya pikir, iya ya gitu. Wah ini kesalahan saya gitu. Saya pikir hari libur boleh libur, ternyata tidak. Nggak apa-apa. Ini pelajaran buat saya. Saya siap dengan segala konsekuensinya. Bukan berarti saya gablek, tidak. Saya minta maaf. Saya akan jalanin apapun prosesnya. Pak Gubernur juga sempat bilang meminta Pak Luki untuk menjadikan Indramayu seperti Jepang, itu gimana tanggapannya Pak? Oh iya. Nah, ini mulai bicara dan boleh Jepang sedikit ya. Ya ini terlepas dari sisi buruknya kan ada sedikit sisi baiknya ya. Kemarin saya tuh lihat ke Jepang, itu luar biasa, bersih banget sungai-sungainya. Memang ini kerjasama barengan nih, kerjasama bersama-sama masyarakat sama pemerintahnya. Di sana budaya buang sampahnya itu bagus sekali dan penanganan sampahnya juga bagus. Jadi masyarakatnya mensupport banget tentang kebersihan dan pemerintahnya juga sigap. Ini kalau boleh kameranya lihat ke bawah sedikit, lihat ke bawah. Nah ini kan sedikit nih Pak, ini sedikit. Tapi ini kalau dilakukan sama orang satu RT, satu RW, ini bisa numpuk gitu loh. Dan ini kan kalau kena angin geser masuk nyemplung ke sungai kan itu. Jadi nanti dengan lingkungan hidup dan PUPR dan para camat, saya akan bikin kalau bisa tuh bank sampah. Kalau bisa tuh bank sampah di pelosok-pelosok itu ada satu kotak yang namanya khusus botol-botol plastik gitu loh. Kita pertama pakai donasi, siapa yang mau bersedekah, sedekahnya pakai sampah. Pakai botol plastik itu sedekah. Nanti karena itu nanti akan kita jual supaya kita bisa jadi duit tuh, walaupun sedikit tapi kan bisa dipakai buat tabungan di RT setempat ataupun desa setempat. Apakah buat santunan kaum duafa ataupun buat renovasi masjid atau apa. Itu kalau kita bisa memilah sampah dari hulu, kita pilah dari awal, maka ke hilirnya itu sampahnya tinggal sisa sampah-sampah organik. Sampah organik itu lebih mudah lah diatasi. Tapi kalau sampah-sampah yang plastik bercampur dengan apa ini, kalau kena ke aliran sungai, nyumbat ini. Dan ini nggak musnah-musnah. Tapi punten, kalau misalnya kayak daun ataupun bekas makanan kita kebuang ke tanah itu kan dia terurai dengan cepat. Tapi kalau plastik, styrofoam, apalagi mungkin bekas pembalut, itu PR banget itu. Jadi nanti kalau bisa kita edukasi untuk masyarakat untuk boleh nggak memilah sampah. Caranya gimana? Kita rangsang dengan membuat bank-bank sampah. Jadi dimotivasi dengan adanya reward pakai uang gitu loh. Sedikit Pak, bocoran. Ya. Kenapa Pak liburannya milih ke Jepang Pak, nggak ke Thailand atau ke Belanda Pak? Begini, nah ini bukan pembelaan lagi ya. Salah mah tetap salah sudah. Tapi sebenarnya saya tuh sudah janjian sama orang-orang yang kerja di Jepang. Di sana, saya kemarin kan ada BLK di sini tuh, BLK yang memberangkatkan 1.000 orang ke Jepang. BLK itu mereka itu melatih anak-anak muda bahasa Jepang dan itu sampai setahun, kadang-kadang setahun setengah untuk belajar bahasanya doang. Saya sebenarnya sekitar bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu, saya bersurat kepada Pak Gubernur memohon agar SMK dan SMA itu dikasih kurikulum bahasa Jepang, Korea ataupun bahasa Mandarin. Jadi kalau dari SMA-nya, kalau mau ngasih ini ya, apa-apa, biar nggak kayak kumis kering atau jadi begini, ketika SMA sama SMK-nya itu sudah belajar bahasa Jepang, saya akan mendorong SMP-nya juga belajar bahasa Jepang. Jadi begitu lulus SMK, orang itu sudah 6 tahun belajar bahasa Jepang, berarti udah casisus. Jadi begitu nanti dilatih di BLK, langsung BLK-nya teknis, nyetir, ataupun caretaker ngurusin orang tua, ataupun jadi teknisi. Jadi pas di sana itu dapat gajinya lebih besar daripada kalau kita di sana kerjanya cuma pakai tenaga.
jadi buruh itu dapat gaji besar tapi biaya hidupnya juga besar. Tapi ketika kita di sana jadi driver, jadi apa tuh lebih besar, dan itu awal tuh bahasa. Nah saya tuh janjian ke sana nanya berapa gaji Anda per bulan. Di satu gajinya bukan per bulan tapi per jam. Sejam itu sekitar 100 sampai 120 ribu lah. Jadi kalau sebulan itu kalau kita rata-rata orang kerja 30 hari dapat uang bangsa-bangsa ya 30 jutaan. Dipotong sama makan, sama apartemen, sama apapun itu sisa-sisa 6 juta. Kok 6 juta masih mau di sana? Karena kualitas hidupnya baik katanya. Jadi saya sebenarnya mau menggali tentang itu, dan saya ingin begini, punten sekali. Kemarin saya rencananya mau ketemu sama mereka itu supaya mereka itu ketika berangkat jadi pekerja pulang jadi pengusaha. Gimana caranya supaya mereka itu punya afiliasi bisnis ataupun entrepreneurship. Di sini ada barangnya apa? Mangga misalnya. Dia di sana cari marketnya mangga seperti apa. Beras Jepang itu enak banget, pulen banget. Beras Jepang ya. Itu harganya mahal di sana. Di sini bisa ditanam, Pak. Di sini bisa ditanam beras Jepang itu. Per kilonya itu jatuhnya bisa sampai sekitar 25.000 per kilonya kalau nggak salah itu. Nah, kan lumayan tuh kalau misalnya di sini kita bisa kirim ke sana kan itu. Gimana caranya? Mereka punya jaringannya, mereka tahu seluk-beluk di desa-desanya, karena di Jepang di sana itu petani-petaninya sudah pada tua-tua, anak mudanya pada pergi ke kota. Nah, kalau petani-petaninya tua-tua di sana berarti kan jumlah jumlah berasnya yang disuplai itu kan makin sedikit. Dan mereka masih pada makan nasi. Saya lihat orang Jepang itu masih pada makan nasi, nggak kayak orang Eropa. Mereka makan sushi itu di bawah itu ada nasinya, dan mereka terbiasa makan nasi. Nah kita Indramayu ini penghasil beras banyak banget. Jadi kita mungkin nanti nanamnya jangan beras kebo semua. Itu beras kebo kan harganya murah ya. Gimana kalau nanamnya beras Jepang? Sing tuku siapa Pak? Sing tuku kan sedulur dewek yang ada di Jepang yang sekarang lagi bekerja berusaha jadi pengusaha. Sebenarnya itu rencananya, tapi sudahlah, nanti kapan-kapan baru kita bahas lagi. Jadi dari sana